Halo, selamat datang kembali di channel United Identity, channelnya fans Manchester United yang selalu berpikir logis dan sistematis. Di hari kedua, sekarang ya udah 18 Juni 2025, belum ada lagi penambahan berita-berita here we go. Cuman santer kabar bahwa katanya Tottenham Hotspur sudah mundur dari perburuan Bryan Mbeumo. Nggak tahu bener apa enggak beritanya dia mengejar Tottenham Hotspur mengejar atau enggak gitu ya Bryan Mbeumo, tapi tiba-tiba muncul beritanya udah mundur. Kapan majunya lagi? Ya kita sih sangat berharap ada here we go kedua ya, setelah kemarin Matheus Cunha udah bisa di here we go kan. Kita sih menunggu nih yang paling panas komoditinya, yang paling santer beritanya ya Bryan Mbeumo. Supaya nanti pas pre-season kita udah bisa punya dua pemain baru yang dimana pastinya latihannya, strateginya, penerapan sistemnya Amorim udah makin bisa diserap menjelang game pertama untuk Premier League. Nah, sehubungan dengan itu, jadi udah keluar nih jadwal Premier League untuk musim 2025-2026. Yang lucunya, ya, bisa jadi sih gini ya. Ini kan Manchester United peringkat 15 ya. Ya pasti drawingnya itu atau penyusunan jadwalnya itu kan biasanya diprioritaskan ya tim-tim atas dulu ya, tim-tim yang mungkin peringkat 1 sampai 6 gitu. Karena menyesuaikan juga dengan kompetisi Eropa, menyesuaikan juga dengan ya jadwal yang mereka lah, karena mereka akan lebih padat kan. Yang sungguh mengejutkan dan lucunya juga, kita pertandingan pertama itu akan melawan Arsenal di Old Trafford tanggal 17 Agustus 2025. Nah, jadi ini bertepatan dengan ulang tahun Republik Indonesia ke-80. 16 Agustus mulainya kan, tapi 17 Agustus hari Minggu, dan seminggu sebelumnya bakal ada Community Shield ya, Crystal Palace lawan Liverpool. Di 5 pertandingan awal ya, kita akan melawan 3 klub besar ya, Big Six ya, nggak tahu deh Manchester United masih dihitung sebagai Big Six tadi. Yang pertama terjadi tadi lawan Arsenal, pertandingan pertama 17 Agustus. Seminggu kemudian kita akan melawan Fulham tanggal 23 Agustus away ya. Terus seminggu kemudian tanggal 30 Agustus kita akan melawan Burnley home di Old Trafford. Nah, setelah itu tanggal 1 September kan habis selesai bursa transfer. Nah, biasanya pasti akan ada jeda internasional tuh 2 minggu. Setelah jeda internasional, tanggal 13 Septembernya kita akan away melawan Manchester City ya, ke Etihad Stadium. Dan 1 minggu kemudiannya tanggal 20 September kita akan melawan Chelsea home di Old Trafford. Ada ya narasi-narasi lah. Bahkan ada seorang jurnalis di Independent tuh, siapa namanya? Scott siapa gitu. Dia bilang katanya, Ruben, wah kasihan Ruben. Terus kayaknya banyak yang khawatir, banyak yang bikin narasi, wah kita dicurangin nih jadwalnya. Wah berat nih. Pertanyaan gue, kenapa lu semua pada khawatir ya? Paradigma lu kan karena lu berpikir kita seperti game 6 bulan 7 bulan yang sebelumnya dengan Amorim kan. Gini, kalau bicara komposisi pemain, kalau lu bandingin dengan Arsenal, Manchester City dan Chelsea, sebetulnya dari masing-masing kualitas individu kita tuh gak kalah gitu loh. Gak kalah, gak jomplang lah. Ya amat gak beda-beda jauh kok sama Bukayo Saka gitu. Bruno Fernandes lebih bagus kok dari Bernardo Silva. Mazraoui menurut gue lebih bagus daripada Reece James gitu ya. Cuman kan yang lo khawatirkan adalah
masih bisa berjalan dengan baik gak sih sistemnya Ruben Amorim? Tapi lu juga harus inget dong, kita akan ada preseason ya. Terus kita akan ada pemain-pemain baru ya. Semoga ya lebih dari 2 nih pemain-pemain barunya nih. Kelemahan kita selama ini yang pernah gue bahas apa sih? Kita kan sulit mencetak gol. Expected goals kita itu selalu 2 atau 3. Tapi gol yang tercipta 0. Dari pertahanan kita itu cuma beda kebobolan 6 gol sama Aston Villa. Jadi kelemahan kita itu adalah mencetak gol. Kalau komposisi pemain kita ini ya, Manchester United, masih sama dengan yang kemarin, penyerangnya masih Højlund lagi sama Garnacho sama Mason Mount gitu, ya mungkin kita akan pasrah, mengelus dada gitu. Tapi minimal kita ini ada Matheus Cunha gitu, yang Ruben Amorim udah tahu nih orang, pengen nih orang direkrut, dan gue yakin dia bisa dimasukkan ke sistemnya Ruben Amorim. Belum lagi kalau nanti betul-betul ada Bryan Mbeumo, gak usah ada Osimhen sama Gyökeres tuh deh, Matheus Cunha sama Bryan Mbeumo ada aja. Gue gak takut dengan yang katanya Arsenal, Manchester City sama Chelsea. Kenapa lo semua mesti khawatir ya? Nah ini bagaimana menunjukkan lo betul-betul fans atau bukan ya. Kalau fans yang sejati tetap optimis ya. Masalah nantinya hasilnya apa kan lo nggak tahu. Selalu gue bilang tiba-tiba ada yang cedera lah ya, amit jangan sampai, tiba-tiba ada kartu merah wasit lah, VAR lah, kan kita nggak tahu, itu di luar kendali kita. Tapi kalau sebagai fans ya lo mesti optimis. Kalau yang udah pasrah duluan ya itu pasti ngaku-ngaku fans tuh, atau bukan fans. Kenapa sih lo takut lawan Arsenal? Men, 2 game terakhir dalam waktu normal Arsenal gak menang lawan kita loh. Di FA Cup di kandang dia kita imbang, terus kita menang, adu penalti. Waktu di Liga di Old Trafford ya, di Premier League 1-1, bahkan kita udah unggul duluan 1-0. Lawan Manchester City 4 pertandingan terakhir di waktu normal Manchester City itu nggak pernah menang sama Manchester United. Bahkan 2 gamenya FA Cup sama Ten Hag, itu zaman Ten Hag sama zaman Amorim loh. Terus di kandangnya City, di zaman Ten Hag FA Cup kita menang, di kandang City kita menang 2-1 oleh gol Ahmad yang menjadi goal of the season. Di Old Trafford kita imbang. Pepnya Manchester City belum pernah menang sama Ruben Amorim. Lawan Chelsea, khawatir. Lo coba googling ya, lo cari, lo lihat data. Di ajang Premier League, Chelsea itu tidak pernah menang lawan Manchester United sejak tahun 2013. Oke? Kemenangan terakhir Chelsea itu 2013 di Old Trafford. Itu pun karena Manchester United udah akhir-akhir kompetisi udah unggul, udah dipastikan juara. Kualitas tim juga nggak beda jauh. Terus yang lo khawatirkan apa gitu? Sampai ada yang bilang, wah dipecat deh Ruben Amorim, sebegitunya, setipis itu optimisme lo terhadap tim yang lo favoritkan, yang tim yang lo dukung gitu loh. Ya nggak gitu juga. Ya mungkin kekhawatiran lo selalu ya, selain tadi kalau penyerangnya masih yang sama, gimana nih kipernya, masih Onana nggak? Ya tergantung juga. Ya pertahanan kita kan sebenarnya nggak jelek kan, cuman kan faktor Onananya ini yang bikin kita keringet dingin gitu. Onananya berubah nggak? Masih error nggak? Kayak musim kemarin? Atau jangan-jangan udah ada kiper baru? Lo, kalau ada kiper baru mah gue lebih yakin lagi. Ya mungkin 12 poin gitu ada lah, 11 poin, 12 poin. Justru yang gue khawatirin ketika kita kan melawan Fulham sama Burnley. Tahu sendiri kan historicalnya, kita susah strateginya. Sistemnya Amorim suka susah melawan tim-tim menengah ke bawah yang low block gitu. Apalagi ini kayak Burnley gitu kan, tim promosi kan dari Championship.
Pasti mereka menghalalkan segala cara nih. Setidaknya petik poin 1 poin aja. Nah sekali lagi, kalau kita punya goal getter yang bisa memborbardir pertahanan yang lawan-lawan yang low block atau parkir bus sih, gue lebih gak khawatir lagi gitu. Oke, jadi jangan terbawa arus ya, jangan terbawa arus bahwa wah hancur deh nih kita, enggak. Justru pundit-pundit, fanbase, akun-akun media sepak bola tuh yang lo khawatirin tuh Arsenal. 6 pertandingan awal ya, mereka 4-nya ngelawan Manchester United, lawan Manchester City, lawan Liverpool, lawan Newcastle. Nah, di situ yang lo khawatirin Arteta tuh. Jangan-jangan itu jadi ajang dia ditebas ya kan, manajemennya. Oke, jadi tidak perlu khawatir untuk hal itu. Mungkin berita satu ya, ini menurut gue sih cocok logi ya kayaknya ya. Jadi kabarnya di beberapa media, Manchester United sedang mengamati atau mengincar Richard Rios, gelandang Palmeiras asal Kolombia yang saat ini lagi berlaga di FIFA Club World Cup ya. Kemarin Palmeiras tuh imbang lawan Porto 0-0. Ya memang sih ajang FIFA Club World Cup ini adalah ajang promosi juga sih ya, khususnya buat ya klub tim-tim atau pemain-pemain dari Amerika Selatan, dari Kolombia, Argentina, Uruguay, pemain-pemain Asia gitu ya, pemain-pemain dari Oceania gitu ya, kayak Auckland City yang ternyata pemainnya amatir semua gitu, punya pekerjaan sambilan selain jadi pemain sepak bola. Jadi nggak heran juga kalau seperti gue bilang, agen-agennya memanfaatkan media supaya mata tertuju ke situ. Ya padahal kalau misalnya si Richard Rios ini oke gitu ya, kemarin lawan Porto sih seharusnya dia jadi man of the match gitu, udah cetak gol atau bikin assist atau atau ada berita dia brilian lah gitu. Ini Richard Rios ini kalau dari transfer masih 16 juta euro, oke murah. Tapi umur dia udah 25 tahun. Coba lo pikir logis sistematis, pemain Amerika Selatan umur 25 tahun, Brazil pula, lo masih main di liga lokal. Menurut lo kualitasnya gimana? Terus kayak gitu mau diincer Manchester United? Casemiro aja umur 20 tahun udah main di Real Madrid. Awal dari Real Madrid Castilla 2 betul masuk ke senior. Lah Manuel Ugarte Uruguay 20 tahun udah masuk ke Sporting Lisbon. Sporting. Kecuali kayak Diego Leon tuh umur 17 tahun dari Paraguay, berarti kan scoutingnya udah ngeliat, oh ini bagus. Atau si Edric lah dari yang ke Real Madrid umur 17 tahun. Kemarin nih Framas Tantuantono umur 17 tahun. Ya kalau kayak gitu wajar gitu, oh ini emang udah di scouting bagus. Nah ini lu umur 25 tahun lu masih main di liga lokal, terus lo nggak mau promosiin ya. Mungkin kalau klub-klub kayak Inggris kayak Burnley gitu mungkin bisa lah ngambil ya mereka bikin clickbait aja, Manchester United ngincer nih. Halo, lo coba pikir logis deh, umur 25 tahun masih main di liga lokal ya. Jadi hati-hati dengan berita-berita cocok logi kayak gini, jangan lo langsung cepet percaya ya karena nggak masuk di akal aja lu dengan kualitas pemain itu Manchester United mengincar dia forward untuk apa? Kalau masalah murahnya mending lo dari akademi, masih ada Maino kok di situ, belum lagi adaptasi dia dari udah bertahun-tahun di Liga Brasil terus ke Liga Inggris. Oke, jadi itu aja berita kali ini, sampai ketemu lagi di bahasan berikutnya di channel United Identity, channelnya fans Manchester United yang selalu berpikir logis dan sistematis. Terima kasih.